Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ismaruddin, NIM 2281130 dari kelas A3. Mohon izin perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis tafsir pada surat Al-Fatihah ayat 6. Identitas ayat pada bagian ini, ayat yang dianalisis adalah surat Al-Fatihah ayat 6, yaitu Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ayat ini berada dalam surat pembuka Al-Quran dan menjadi inti doa seorang hamba. Terjemahan resmi Kemenak menegaskan bahwa ayat ini adalah permohonan agar Allah memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus, bukan sekedar pengetahuan tentang jalan tersebut. Latar belakang dan relevansi ayat. Ayat ini dipilih karena mencerminkan kebutuhan dasar manusia terhadap hidayah. Dalam konteks keislaman dan pendidikan, ayat ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern yang mengalami krisis arah hidup, nilai, dan moral. Ayat ini menegaskan bahwa kemajuan intelektual tidak selalu sejalan dengan kelurusan spiritual tanpa bimbingan Allah. Asbabun an-nuzul. Surat Al-Fatihah ayat 6 tidak memiliki sebab turunnya ayat secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Oleh karena itu, pemahaman ayat ini menggunakan kaidah tafsir al-ibrah bi umul al-lafz, la bi khusus as-sabab, yaitu pelajaran diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Mana sirat al-mustaqim diperjelas oleh ayat-ayat lain dalam Al-Quran seperti surat Al-An'am ayat 153, surat Yasin ayat 61, surat Asy-Syura ayat 52. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa jalan lurus adalah jalan tauhid, ketaatan kepada Allah, dan mengikuti petunjuknya. Hal ini memperkuat kaidah bahwa Al-Quran saling menafsirkan satu sama lain. Tafsir dengan hadis Nabi. Hadis yang sesuai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika orang yang sholat mengucapkan, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini untuk hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Hadis kedua dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah Maha Kuasa berkata, aku telah membagi doa antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Dan hambaku akan memiliki apa yang telah dimintanya. Ketika hamba itu berkata, semua pujian adalah karena Allah, Tuhan semesta alam. Allah berfirman, hambaku memuji aku. Ketika dia berkata yang maha pengasih, Allah berfirman, hambaku telah meninggikan aku. Ketika ia berkata, Tuhan hari penghakiman, Allah berfirman, hambaku telah memuliakan aku, dan hambaku telah tunduk kepadaku. Ketika dia berkata, engkau saja kami sembah, engkaulah sesungguhnya kami mintalah pertolongan. Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan hambaku akan memiliki apa yang dimintanya. Ketika dia berkata, pandangkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kamu sukai, bukan orang-orang yang memperoleh murka dan sesat. Allah berfirman, ini adalah hambaku,
dan hambaku akan memiliki apa yang telah dimintanya. Sumber Sahih Muslim. Inti hubungan keduanya, ayat-ayat Al-Fatihah ayat 6 sebagai doa hamba, ini adalah permohonan langsung kepada Allah untuk hidayah, taufik, dan istiqomah di jalan yang benar sesuai ajaran Islam. Jalan yang lurus dipahami sebagai Islam, Al-Quran atau kehidupan yang selaras dengan syariat dan tujuan akhirat. Hadis menegaskan bahwa doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab secara langsung bahwa permintaan itu diberikan kepada hambanya. Hubungan ayat dan hadis. Ayatnya sendiri adalah permohonan doa dalam sholat untuk bimbingan dan petunjuk. Hadis menjelaskan bahwa ketika hamba memohon bimbingan, Allah menjawab langsung dan memberikan apa yang diminta. Fungsi hadis tersebut menegaskan dan menjelaskan makna ayat sebagai penguat ayat atau bayan takkid, takrir, dan tatsbit. Tafsir sahabat dan ulama klasik. Para sahabat dan mufassir klasik memiliki redaksi penafsiran yang berbeda, namun substansinya sama. Ibnu Abbas menafsirkan jalan lurus sebagai Islam, Mujahid sebagai kebenaran, dan At-Tabari sebagai jalan yang mengantarkan kepada ridha Allah. Keseragaman makna ini menunjukkan adanya ijma' maknawi dalam penafsiran ayat. Analisis bahasa Arab. Secara bahasa, kata ihdina menggunakan huruf fi'il amar, namun bermakna doa, bukan perintah. Penggunaan dhamirna menunjukkan bahwa permohonan hidayah bersifat kolektif. Kata sirat menunjukkan jalan yang jelas dan lurus dan luas. Sedangkan mustaqim menegaskan konsistensi dan keteguhan tanpa penyimpangan. Analisis tafsir berdasarkan sumber tafsir. Penafsiran surat Al-Fatihah ayat 6 didominasi oleh tafsir bi al-maksur karena bersumber dari Al-Quran, hadis, dan sahabat. Tafsir bi ar-ra'i digunakan secara proporsional untuk menjelaskan makna, kebahasaan, dan relevansi kontekstual. Tafsir Isy'ari muncul dalam penafsiran spiritual, khususnya dalam konteks perjalanan batin seorang hamba. Analisis tafsir berdasarkan metode tafsir. Metode tafsir yang digunakan adalah metode tahlili, yaitu menganalisis ayat secara rinci dari berbagai aspek, mulai dari bahasa, dalil pendukung, hingga konteks makna. Metode ini dipilih karena ayatnya singkat, tetapi mengandung kedalaman makna teologis dan pedagogis. Analisis tafsir berdasarkan corak tafsir. Corak tafsir yang menonjol dalam penafsiran ayat ini adalah tarbawi dan adabi ijtimai. Corak tarbawi terlihat dari nilai pendidikan spiritual dan pembinaan karakter. Sedangkan corak adabi ijtimai tampak dari relevansinya dalam membangun tatanan sosial yang lurus dan berkeadaban. Makna hakiki dan majazi. Makna ayat ini dipahami secara hakiki, yaitu permohonan nyata agar Allah memberikan hidayah. Tidak terdapat indikasi majas karena lafaz dan konteks ayat mendukung makna literal. Hal ini diperkuat oleh konsistensi makna dalam ayat-ayat lain yang membahas hidayah. Kontekstualisasi tafsir tarbawi. Dalam konteks pendidikan Islam, ayat ini mengajarkan pentingnya orientasi hidup dan pembentukan karakter. Bagi guru, ayat ini menjadi dasar
dalam menanamkan nilai spiritual dan moral. Bagi peserta didik, ayat ini menjadi refleksi bahwa proses belajar harus diarahkan pada pembentukan kepribadian yang lurus dan berakhlak. Kesimpulan, sebagai penutup, surat Al-Fatihah ayat 6 merupakan doa universal yang menegaskan ketergantungan manusia kepada Allah. Penafsiran ayat ini menggunakan metode tahlili, bersumber pada tafsir Bi al-Mansur, dan bercorak tarbawi, serta sosial. Hikmah utamanya adalah bahwa hidayah bukan sesuatu yang statis, tapi harus terus dimohonkan sepanjang kehidupan manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.